tadi, yang barusan saya ganti slide-nya, itu nggak ada tulisan persamaannya ya. Sehingga tadi ini adalah T2 per T1 sama dengan V, balikannya ya, 1 IG per V2 IG R per CV. Nah, ini CV-nya diganti lambda gamma min 1. T2 per T1 sama dengan P1 IG per V2 IG gamma min 1. Nah, ini kalau kita kelompokkan T2 sama V2, T1 sama T1, itu akan menjadi T2 dikalikan dengan V2 IG pangkat ya lambda min 1 sama dengan T1 dikalikan dengan V1 IG lambda min 1 ya. Kan sama nih bentuknya seperti ini. Ini adalah suatu konstanta. Jadi kalau misalnya ini dihilangkan TV-nya akan sama untuk T3, T4, T5, maka nanti akan menjadi T, V, IG pangkat lambda min 1 yang ini. Nah, nanti silahkan di rumah dicoba untuk yang TP di kos juga gitu ya. Nanti kalau yang di rumah, saya kan nggak di rumah, nggak mau ngerjain di kos dan di rumah, silahkan dilanjutkan untuk TP 1 min gamma per gamma dan juga PVIG pangkat gamma ya. Dibuktikan nanti akan dihasilkan seperti ini ya. Dengan gamanya adalah CP per CV ya, not ini ya. Tolong diberi tanda khusus. Nah, persamaan 32 A, B, C ya, ini berlaku untuk keadaan gas ideal di mana nilai kapasitas panasnya itu adalah konstan ya, suatu besaran gitu ya, suatu nilai, dan dibatasi untuk proses ekspansi dan kompresi yang prosesnya adalah adiabatic mechanically reversible. Nah, untuk hukum pertama termodinamika untuk proses adiabatik pada sistem tertutup ya, namanya adiabatis itu kan Q-nya sama dengan 0, maka delta U itu sama dengan Q plus W. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka delta U sama dengan W. Nah, ini kalau kita istilahnya kita ubah ya, kita rubah keadaannya dalam perubahan yang sangat kecil gitu ya, maka nanti akan diperoleh rumus DU sama dengan DW. Nah, nilai DW-nya ini sama dengan DU dan DU-nya ini adalah CV IG DT ya. Kalau misalnya untuk konstan CV ya, CV-nya ini suatu konstanta yang bukan fungsi dari perubahan temperatur, nah maka nanti rumusnya menjadi W ini sama dengan perubahan energi dalamnya itu sama dengan CV IG DT. DT-nya ini adalah perubahan dari temperatur kondisi 1 ke kondisi 2 ya. Nah, ini kemudian alternatif lain ya, di mana CV ini dieliminasi ya, sehingga nanti didapat ya, CV-nya ini kita ganti sehingga nanti didapat suatu istilahnya adalah menggunakan besaran dengan menggunakan rasio dari gamanya, sehingga nanti ini dimasukkan lagi ya. Jadi gamma itu kan CP per CV, sedangkan CP itu adalah CV ditambah dengan R. Nah, kalau dibagi kan berarti gamma itu adalah 1 ditambah R per CVIG. Nah, ini dibalik posisinya, sehingga CVIG itu adalah gamma min 1, ya kan? Ini kan jadi ke sini, jadi tulisannya ke sana, ini 1 lambda gamma min 1 sama dengan R per CVIG, sehingga CVIG itu adalah R per gamma min 1 ya, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini ya, sehingga nanti si CVIG-nya ini kita ganti dengan suatu konstanta gitu ya, R dan juga gamma gitu ya, sehingga nanti rumusnya itu akan menjadi R delta T per gamma min 1.
Nah, ini masih berlanjut ya. Karena RT1 itu sama dengan P1V1 ya, dan RT2 itu sama dengan P2V2, maka tadi yang persamaan yang R delta T gamma min 1 itu kita bisa tuliskan seperti ini kan, kita masukkan nilai T2 dan T1-nya. Nah, kemudian RT2, RT1-nya kita gantikan dengan P1V1 dan P2V2. Nah, ketemunya adalah P2V2IG min P1V1IG per gamma min 1. Nah, ini nanti kita keluarkan istilahnya ya. Ini nanti kita W-nya ini nanti kita keluarkan nilai RT1-nya ini ya. Nah, ini ada pernyataan bahwa persamaan 325 dan 326 itu umumnya digunakan untuk kompresi dan ekspansi proses adiabatis pada sistem yang tertutup. Baik itu reversible maupun irreversible, karena P, V, dan T-nya itu adalah state function, artinya adalah hanya fungsi keadaan 1 dan 2, bukan posisi 1 dan 2, bukan merupakan istilahnya adalah fungsi dari lintasan ya, PET itu adalah lintasan. Bagaimanapun juga, nah ini kadang itu nilai V2 dan T2 itu tidak diketahui, oleh karena itu kita eliminasi nilai V2 IG-nya gitu ya, dan T2 IG-nya itu, sehingga nanti diperoleh persamaan yang 327 ini. Jadi di sini ini W ini ya, persamaan ini itu digunakan untuk menghitung W kerja pada proses adiabatis maupun itu kompresi ekspansi pada sistem tertutup, entah itu mechanically reversible ataupun mechanically irreversible, itu tetap pakai rumus yang ini, not ya. Jadi ini baik itu rever maupun not reversible, dalam arti adalah irreversible karena besaran-besaran yang digunakan di dalam persamaan ini adalah state function ya, bukan path function, bukan fungsi dari lintasan ya. Nah, ini kalau ditarik keluar ya dari persamaan yang atas ini, PV1IG-nya ditarik keluar ke depan gitu ya, maka nanti akan didapat persamaan ini. Kemudian PVIG-nya itu nanti diganti dengan RT ya, sehingga nanti akan ketemu persamaan yang kedua gitu ya. Kira-kira bisalah nanti dicari jalannya ya. Ini tinggal dikeluarin aja kok PV1IG-nya per gamma min 1, kan nanti ini tinggal P2 gitu ya. Dibagi dengan P1 ya, supaya hilang ya. Kemudian nanti di sini nanti lambda min 1, lambda gamma min 1 per gamma minus 1 ya. Ya pokoknya nanti dicari wes lah, cari sendiri, pasti Anda bisa ya. Pasti bisa gitu. Kalau enggak, lebih enak pakai ini dulu sih. Kalau saya lebih suka ngeluarin T1 dulu ya. T1 RT1 per gamma min 1. Jadi nanti ini enaknya, jadi W itu sama dengan RT2 per RT1 per gamma min 1. Nah, nanti kita keluarkan W-nya itu sama dengan RT1 per gamma min 1. Ini kan jadinya T2 per T1 ya, min 1 gitu. Nah, T2 min T1 di persamaan mana ya tadi ya? Pokoknya di awal-awal tadi lah. Nah, ini. T2 min T1 yang tekanan. Ya, nanti dicari ya pada yang, oh ini nih. T2 per T1 itu sama dengan P2 P1 RCPIG. Nah, RCPIG itu nilainya sendiri adalah gamma min 1 per gamma gitu ya. Sehingga nanti di sini ya T2 per T1 itu sama dengan P2 per P1 R per CP. Nah, R per CP ini itu sama dengan T2 per T1 P2 per P1 gamma min 1 per gamma. Nah, ini udah jadi persamaannya ini toh. Nah,
Ya, jadi nanti diganti ke sini ketemunya yang bersamaan ini. Kemudian nanti tinggal diganti nih ya, RT P1-nya itu sama dengan P1 P1, maka ketemu nanti persamaan yang ini gitu. Jadi ditariknya seperti itu. Ya, jadi rumus ini adalah untuk menghitung kerja pada proses adiabatis ya. Untuk kapasitas panas konstan ya, khusus yang ini pada panas konstan, kapasitas panasnya konstan, dan untuk sistem tertutup closed system adiabatic mechanical reversible. Kalau yang ini itu adalah untuk rumus baik itu sifat prosesnya adalah irreversible maupun reversible. Kalau yang bawahnya ini khusus mechanically reversible. Nah, nanti biasanya untuk simplifikasi ya nilai gamanya ini untuk monoatomik itu nilainya 1,67, untuk diatomik itu gamanya 1,4, dan untuk poliatomik ya seperti contohnya ini itu nilainya adalah 1,3. Itu untuk simplifikasi aja gitu ya. Nah, dari mana ya, Kak? Mono itu kan gamanya 5/3, kalau diatomik 7/5, kalau poliatomik 9/7. Jadi kalau disederhanakan jadi desimal seperti ini. Nah, kita sampai jam berapa ya? 16.40, Bu. Alhamdulillah masih banyak. Oke. Soalnya ini nanti sampai contoh soal ya. Habis ini ada contoh soal. Mohon maaf ini kurang S. Nanti akan saya beri PPT-nya di di Spada ya. Jadi yang selanjutnya adalah proses irreversible. Jadi dia tidak dapat balik ya. Jadi pada gas ideal itu prosesnya dianggap reversible, jadi dapat kembali ya. Tapi kenyataannya secara aktual ya yang kita hadapi itu prosesnya pasti irreversible gitu. Nah, cara menghitung W irreversible itu yang pertama adalah kita hitung W-nya itu secara reversible. Jadi menggunakan W irreversible dapatlah W ideal ya kan. Nah, kemudian untuk mendapatkan W aktualnya, kita kalikan W ideal ini dikali maupun dibagi dengan suatu nilai efisiensi. Ya, nilai efisiensi ini nilainya berada antara 0 sampai dengan 1 gitu ya, nggak mungkin lebih ya. Dan nanti ya kalimat dikali atau dibagi ini berhubungan dengan bentuk kerjanya. Kalau sistem itu melakukan kerja, maka kan W-nya negatif ya, di mana W idealnya itu akan lebih besar dari W aktualnya gitu. Sehingga nanti rumus efisiensinya itu adalah W aktual dibagi dengan W ideal. Nah, sedangkan untuk sistem yang dikenai atau membutuhkan kerja, itu kan W-nya positif ya, sesuai dengan perjanjian yang kemarin, maka nilai efisiensinya itu sama dengan W ideal dibagi dengan W aktual, kebalikannya. Nah, kenapa kok rumusnya seperti ini? Ya, ini supaya didapat nilai efisiensi itu kurang dari sama dengan 1. Dan perlu diingat kalau sistem melakukan kerja, W-nya positif, maka W idealnya itu nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan W aktual. Tetapi kalau sistem dikenai atau membutuhkan kerja, artinya W-nya positif, maka W ideal itu nilainya kurang dari W aktualnya. Nanti akan kita bahas pada contoh soal. Nah, kita masuk ke soal contoh 3.3. Nah, sebenarnya ada satu bahasan ya. Jadi kalau di Smith-Van Ness edisi sebelumnya itu ada yang namanya proses politropik gitu ya. Cuman ketika saya buka yang edisi 8 itu ternyata politropik tidak ada gitu. Jadi tidak saya kasih lah, karena kemarin kesepakatan tim ini menggunakan edisi yang terbaru yaitu edisi 8. Jadi kita lanjut ke contoh soal. Udah ya. Nah, proses 3.3 ya. Jadi air ini dikompresi mula-mula pada keadaan 1 bar dan suhunya 298,15 Kelvin ke keadaan akhir yaitu 3 bar dan 298,15 Kelvin dengan 3 proses mechanical reversible yang berbeda pada suatu sistem
tertutup ya. Jadi ini soalnya nyambung sama contoh soal 2.7 ya. Oke, yang pertama ya, prosesnya itu dia ya mula-mula itu dari titik 1 ya kan berakhir ke titik 2 gitu ya. Dari 1 bar itu menjadi 3 bar. Ke ini 1 gitu. Jadi 1 bar menjadi 3 bar ya. Di sini kita lihat suhunya di sini konstan ya, tidak ada perubahan suhu dari kondisi 1 ke 2. Jadi kondisi 1 ke 2 itu hanya 1 bar, 3 bar ya, tetapi secara isotermal kan di sini 298 Kelvin sama 298,15 Kelvin, tidak saya tulis untuk mempercepat aja. Nah, kalau dibuat ya dalam suatu diagram P fungsi V ya, untuk memperlihatkan alur prosesnya, yang pertama dari kondisi 1 bar ya itu dipanaskan ya, dipanaskan pada konstan volume ya, dipanaskan pada konstan volume, kemudian diikuti dengan pendinginan pada konstan temperatur. Yang kita lihat di sini adalah dipanaskan, didinginkan. Nah, ini sebenarnya hubungannya kalau kalian mau lihat seperti ini kok bisa kayak gini arahnya ya, Bu, gitu kan. Itu kalian lihat ke diagram PV yang ini. Bisa naik turun gitu. Nah, ini kan diagramnya sama seperti ini ya. Jadi, grafiknya, line dari temperaturnya itu yang ini ya. Ini temperatur T2 ini lebih kecil dari TC dan T2 ini nilainya lebih kecil dari T1. Kemudian seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di soal tadi, nah itu kan berarti garis temperatur yang pertama gitu ya. Misalnya adalah seperti ini kan. Set naik ke sini gini gitu ya. Kemudian yang kedua seperti ini gitu ya. Mohon maaf. Ini pada T1 pada T2 gitu ya. Jadi yang pertama adalah pemanasan ya pada volume konstan, kemudian diikuti dengan pendinginan. Dia kan di sini naik ya suhunya, didinginin lagi ke T1 ya, di mana T1 ini kurang dari T2, ya enggak? Gitu ya. Istilahnya seperti itu, tapi kenyataannya kan nanti dia balik lagi ke T1 kan prosesnya, jadinya akan sama posisinya gitu ya. Angka 21 ini berbeda dengan yang di sini ya. Kalau ini menyatakan posisi awal dan posisi akhir. Kalau yang ini biar nggak bikin bingung, TATB aja. TATB gitu ya. Nah, ini kan TA sebenarnya kan. Ini TB lebih besar daripada TA. Jadi pertama dia itu dipanaskan sampai dengan TB misalnya ya. Kemudian habis itu dia didinginkan ke si TA lagi gitu ya pada tekanan tetap. Kemudian yang proses kedua itu adalah isotermal kompresi. Yang namanya kompresi itu kan berarti kan ditekan ya, berarti terjadi kenaikan temperatur. Tapi pada garis suhu yang tetap karena kan dia temperaturnya tetap. Jadi ngikutin ke line-nya dari temperatur gitu ya. Jadi ini line-nya temperatur ya, tetapi di sini ada kenaikan tekanan karena kompresi. Kemudian yang ketiga adiabatik ya, yang di sini adiabatik kompresi ya. Kemudian diikuti dengan pendinginan. Nah ini kita nggak tahu gitu ya, yang adiabatik itu kan Q-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita bisa asumsikan yang namanya kompresi itu kan juga terjadi kenaikan tekanan ya. Kemudian kita bisa buat aja seperti ini ya sampai dengan tekanan tertentu ya. Kemudian diikuti dengan pendinginan baik lagi ke garis yang TA pada konstan volume. Ini kan
garis volumenya ya, ini kan konstan volume. Nah, di sini ini kan berarti menunjukkan konstan volume. Kalau ke sini itu berarti konstan pressure ya. Kalau yang ngikutin garis-garis ini berarti adalah konstan temperatur atau temperatur konstan ya. Jadi kalau digambarkan adalah dari satu ke keadaan akhir gitu ya, dari keadaan satu ke keadaan akhirnya ya, di mana awal itu 1 bar ya sebesar 298 Kelvin menjadi 3 bar 298 Kelvin juga. Temperaturnya adalah tetap. Nah, kalau yang A ya, yang A di sini itu Anda sebenarnya tinggal buka lagi solution dari example 2.7 ya, dari 2.7. Nah, itu ada pengerjaannya di mana di sini prosesnya adalah apa tadi saya aja lupa. Pemanasan pada volume konstan diikuti dengan pendinginan pada tekanan konstan. Nah, kalau tapi ini saya ulang lagi aja ya biar kalian lebih kena, lebih paham ya. Jadi kita buat lagi ya titik 1 sampai dengan finishingnya. Ini adalah kondisi 1 sampai dengan kondisi yang kedua. Grafiknya yang ini ya. Jadi ini ke sana dulu, baru ke sana. Finishingnya di sini. Oke, nah berarti ini kan ada kayak daerah transit di sini ya. Ini kita sebut sebagai kalau di sini adalah T aksen gitu ya, TB ya sebenarnya adalah TB atau T aksen gitu ya. Nah ini ya. Nah jadi sebenarnya yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung dulu volumenya pada tekanan 1 bar dan pada tekanan 3 bar. Karena apa? Karena di sini dari volume pada kondisi 1 itu terjadi perubahan volume ke kondisi 2. Artinya ada penurunan volume ya. Nah, ini tuh dihitung ya. Ini sebenarnya dihitung pakai PV-NRT gitu ya. Jadi kalau kalau di mana namanya di Smith Vanes itu kan nggak ditulisin ya, tahu-tahu 0,02479 meter kubik. Nah, ini rumusnya itu pakai chaosnya dari gas ideal ya. Jadi PV itu sama dengan nRT ya. Kita ambil dia 1 mol air gitu ya. Sehingga V-nya di 1 ini sama dengan nRT per P ya. Nah, kita masukkan ya 1 mol. Kemudian kita R-nya ambil karena di sini satuannya meter kubik ya. Jadi kita gunakan R-nya itu adalah yang 0,08314 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik bar per Kelvin mol atau mol Kelvin. Ini khawatirnya jadi kilomol ya, tapi ini adalah Kelvin, ini adalah mol. Dikalikan dengan suhu di kondisi 1, 298,15 Kelvin dibagi dengan 1. Nah, nilainya itu akan ketemu 0,02479 meter kubik. Nah, ini dapat yang V1. Hal yang sama untuk V2 ya. Ini tinggal ini dibagi 3 gitu ya. Jadi untuk V kondisi 2 itu nanti pakai nRT2 per P2 gitu ya. Kan karena T-nya itu sama, yang atas ya hasilnya sama gitu ya. Nanti silakan diisi sendiri per 3 bar. Nah, ini nanti ketemunya 0,2479 bagi 3. 0,08263 meter kubik. Nah, oke. Kemudian dari keseluruhan proses A ya, dari dia pemanasan pada konstan volume dilanjutkan dengan pendinginan pada
tekanan tetap atau constant pressure, ya, itu kita lihat kondisi awal dan kondisi akhir itu T-nya tetap gitu ya. Di sini artinya kan T-nya tetap T2 sama dengan T1 ya. Berarti kan T-nya tetap, tidak ada perubahan temperatur. Jadi ini adalah konstan temperatur sesuai dengan hukum termo 1 ya, delta U sama dengan Q plus V. Nah, kita tahu bahwa namanya delta U untuk gas ideal itu hanya fungsi temperatur. Kalau T-nya tetap, maka U-nya sama dengan 0, gitu ya. Yang artinya, Q itu sama dengan min W, gitu ya. Nanti kita bisa menghitung nih Q dan W-nya, gitu ya. Nah, itu ngitungnya panjang ya. Kita bagi misalnya ini kondisi 1 dan ini kondisi 2. Karena kan pertama itu dipanaskan dulu ya pada volume konstan dan mengakibatkan tekanannya itu naik ya kan sampai dengan 3 bar. Biar supaya bisa menghitung saya hapus. Nah, baru dilanjutkan dengan pendinginan yang kedua ini pada tekanan tetap. Maka nanti mengerjakannya pun harus per lintasan. Karena apa? Karena Q dan W itu fungsi lintasan. Maka kita mengerjakannya per lintasan. Jadi lintasan 1 ya. Pada lintasan 1 ya, di mana di sini V-nya konstan, delta U sama dengan Q plus W. Kalau V konstan, W ini PDV, berarti kan V-nya sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan Q, ya. Nah, sehingga pada posisi yang di Q-nya sini, Q-nya itu sama dengan CP delta T, ya enggak? Nah, masalahnya di sini kita belum tahu nilai T-nya ya, T dari si TB ini ya, karena dinaikkan sampai dengan temperatur TB. Padahal T ini membutuhkan TB min T1 ya, otomatis kita harus mencari nilai TB-nya. CP itu dikalikan TB min T1 ya kan, karena dari kondisi sini sampai dengan sini ya. Nah, untuk mencari TB-nya itu sama ya, menggunakan EOS-nya tadi dari gas ideal ya. Kita tahu bahwa PV per T itu sama dengan konstan ya. Sehingga P1 V1T1 sama dengan PB VB per TB ya kan. Ini anggaplah si B di sini ya, transitnya tadi ya. PB VB per TB ya. Karena ini terjadi pada volume konstan, artinya V1 sama dengan VB, maka ini bisa dicoret sehingga nanti P1 per T1 itu sama dengan PB per TB. Nah, kita bisa mendapatkan nilai TB-nya itu sama dengan PB P1 dikalikan benar ya. PB dikalikan dengan T1 per P1 ya, sehingga TB-nya itu nilainya sama dengan PB-nya berapa? 3 ya kan, kemudian dikalikan dengan T1-nya itu adalah 298,15 Kelvin dibagi dengan P1-nya itu adalah 1 bar. Ketemunya adalah 894,45 Kelvin. Kalau kalian lihat di pengerjaan yang example 27. Nah, dari sini ya, saya ke kiri aja ya. Kemudian kita bisa menghitung tadi ya nilai ini.
Karena nilai CP ada, dari soal ada, TB-nya juga udah ketemu ya. Jadi Q-nya yang di A ini ya di proses 1 ini, mohon maaf, itu sama dengan CP diulang lagi TB min T1. Nah, tadi nilai CP-nya berapa? Nah, ini nilai CP-nya diketahui di sini ya. 2000 ini koma ya. Kalau bahasa Inggris itu berarti koma 29,100 ya. Maka Q-nya itu adalah 29,1, satuannya kok CP, CV karena U ya. Kok kalian diam saja, mohon maaf. Nah, ini saya kurang teliti ya. Makanya merasa agak aneh. Karena U sama dengan Q dan U itu adalah CV. Kalau CV itu ada entalpi ya, ini CV. Ini CV, sehingga tadi CV-nya itu adalah yang 20,785. 20,785 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan perubahannya itu adalah dari 894,45 dikurangi 298,15 Kelvin. Ketemunya itu adalah ini dikalikan 1 mol ya. Tadi basisnya 1 mol, boleh di sini dikalikan dengan 1 mol gitu ya. Ini ketemunya adalah nanti biar di belakangnya Joule itu kalau dari bukunya edisi 8 ini Q-nya itu ketemunya adalah QI-nya Q1-nya ya 12.394 Joule ya. Ini baru yang 1 ya. Makanya besok kalau ujian lama banget ya ini ngerjainnya. Jadi harus bisa membagi waktu dengan baik. Nah, sekarang kita baru ke lintasan yang kedua. Nah, ini ya, lintasan ke-1 itu nilai Q-nya adalah 12.394 Joule dan W-nya adalah 0 karena di sini adalah konstan pressure. Nah, lintasan kedua itu di sini tadi pendinginan pada tekanan konstan. Nah, kalau pendinginan pada tekanan konstan itu ya, tapi di sini kita lihat ya pendinginan pada tekanan konstan ya. Nah, sehingga nanti Q-nya itu adalah ya, Q-nya itu adalah tekanan ya. CP dt karena pada tekanan konstan ya. Kemudian tinggal dimasukkan saja nilai CP-nya seperti 2900 29,10 29,10 satuannya Joule per mol Kelvin dikalikan dengan 1 mol, basisnya 1 mol ini ya. Kemudian dikalikan dengan delta T-nya ya. CPDT ini mohon maaf delta T. Nah, ini tadi dari dibalik ya, berarti 298,15 dikurangi 894,45 ya. Ketemunya Q-nya itu adalah negatif 17.352 Joule. Untuk W-nya ya PDV ya, min P dV ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau menghitung UV-nya, U sama H-nya ya bisa, tapi kan ini sebenarnya ngapain dihitung karena dari awal dan akhir itu kan
dia T-nya tetap ya, artinya kan delta U sama delta H-nya kan 0 gitu ya. Maka kita cukup hitung Q dan W-nya aja. Jadi W sama dengan min P dV. Nah, P-nya berapa? P-nya itu 3 bar ya, 3 bar. Nanti supaya jadi joule kita rubah dulu satuannya ya ke Pascal. Jadi negatif 1 bar 10 pangkat 5 Pascal. Sehingga kalau 3 bar 3 kali 10 pangkat 5 Pascal, ini mohon maaf delta V. Kemudian dikalikan dengan delta V-nya, yaitu V kondisi 2 dikurangi dengan kondisi V. Jadinya kondisi B ya, jadi 0,008263 dikurangi dengan 0,02479 meter kubik ya, dikalikan dengan 1 mol ya. Nah, nanti hasilnya, nah itu nanti akan ketemu jadi Pascal dikalikan meter kubik itu sama dengan joule. Jadi ini memang harus apal sih ya, konversi kayak gini. Jadi 1 joule itu sama dengan 1 Pascal meter pangkat 3 ya. Jadi nanti ini akan langsung menjadi joule ya, ketemunya adalah 4958 joule gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi pada kondisi yang kedua ya, di sini ya, pada lintasan dari sini ke sini, jadi proses pendinginan pada tekanan konstan itu akan mengeluarkan panas sebesar negatif 17.000, bukan koma ya, 17.352 joule ya, dan dia membutuhkan kerja sebesar, karena kerjanya positif ya, sebesar 4.958 joule. Nah, kalau total dari kondisi keadaan 1 ke keadaan 2, maka nanti Q-nya tinggal dijumlahkan aja, QI ditambah dengan QI2 ini ya. Kemudian WI ditambah dengan WI 2. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Karena nilai Q-nya itu adalah 12.000 ditambah negatif 17.000, ketemunya adalah negatif 4.958. Artinya secara keseluruhan, dari proses 1 ke proses 2, dia akan mengeluarkan panas sebesar negatif 4.000. Dan dari proses 1 ke proses 2, dia akan membutuhkan kerja gitu ya. Ini kan W-nya, I-nya adalah 0 ditambah dengan W-nya 4.958. Ketemunya ditambahkan, ketemunya 4.958 joule. Nah, artinya dari 1 ke 2 dia membutuhkan kerja dari lingkungan itu sebesar 4.958 joule. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah B ya. Itu prosesnya adalah kompresi isotermal ya. Nah, kita nggak perlu bingung-bingung menurunkan lagi, kita lihat aja tadi ya dari apa yang sudah diturunkan ya. Untuk kompresi, untuk proses isotermal ya, itu nanti konstan T ya, kan karena dia tidak ada perubahan temperatur, artinya konstan T, volume temperaturnya tetap, maka nanti Q-nya itu sama dengan min W ya, nilainya adalah RT ln P2 per V1 atau RT ln P2 per V1. Nah, sehingga nanti tinggal dimasukkan saja rumusnya ya. Ini ya, dihitung, ini pakai yang RT ln P1 per P2 ya, di mana P1-nya itu 1, P2-nya adalah 3 ya, karena kan kondisinya dia di sini ya dari P1 ke P2 ya. Ini mudah ya kalau yang ini. Kalau mau dilihat kondisinya 1, 2, pada 1 ya 1 bar, yang kedua 3 bar ya. Di sini
isotermal, T-nya sama, T1 sama dengan T2. Nah, sehingga nanti pakai rumus yang RT P1 per P2 saja. Bu, saya mau pakai yang volume, ya silahkan gitu ya, nanti ya dihitung pakai volume. Tapi kan enak yang P ya, karena ini angkanya bulat gitu ya, jadi lebih menghitungnya lebih enak. Nah, nanti T-nya ini T awal sama dengan T akhir sebesar 298,15 Kelvin. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir itu adalah, wah ini waktunya tinggal 5 menit ya. Nanti ini masih ada yang lainnya, silakan dipelajari sendiri ya. Saya kalau misalnya besok masih ada jam lebih, nanti saya jelaskan tentang contoh soalnya, tapi ini kita yang ini dulu ya, 5 menit lagi. Nah, pada yang lintasan 3 gitu ya, di mana awalnya itu dimulai dengan kompresi adiabatis ya. Kalau namanya kompresi adiabatis ya, kompresi kan berarti tekanannya naik ya, tetapi tidak ada panas yang ditransfer dari sistem maupun lingkungan gitu ya. Kemudian ya, yang kedua dilanjutkan adalah ya, yang dua adalah pendinginan pada konstan volume. Ya, artinya adalah pendinginan pada volume yang konstan gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar dari 1 ke 2 di sini, yang pertama kan 1 bar 298,15 Kelvin, volumenya segini ya, sudah dicari tadi di awal. Kemudian yang kondisi 2, 3 bar 298,15 dan volumenya sekian. Nah, berarti kita bisa tarik ya pada kondisi yang di sini, ya kondisi bintang ini, karena dia volumenya konstan, berarti yang di sini volumenya adalah 0,008263 ya, sesuai dengan volume akhir, ya kan? Nah, yang tidak tahu itu adalah tekanan dan juga volume. Nah, tapi kita bisa mencari T di sini ya untuk kondisi adiabatis ya. Itu pakai persamaan 323 yang tadi. Adiabatis kelewatan. Nah, ini ya. Pakai V karena yang diketahui V kan. Nah, ini pakai yang ini. Jadi T2 per T1 itu sama dengan P1IG per P2IG R per CV ya. Nah, di mana kalau ini adalah T bintang, ini adalah T bintang, P bintangnya kan diketahui ya. Nah, diganti ke rumus yang di sini. Nah, ini ya. Jadi T aksen itu sama dengan T1 ya kan, V1 per V2 IG gamma min 1. Jadi ini diganti aja sih ya. Jadi tadi yang R per CP atau CV ya tadi ya. Nah, ini CV ya, R per CV. Nah, ini R per CV itu kan sama dengan gamma min 1. Nah, ini diganti ke sini. Jadi nanti bisa dihitung gamma itu adalah CP per CV ya. Sehingga nanti tinggal dibagi aja tadi ya, diketahui kan CP CV-nya ya. Nah, lanjut gitu ya. Jadi nanti T aksen di sini itu bisa dihitung ya dari T1 dengan menggunakan rumus 23A tadi 298,15 dikalikan dengan V mula-mula ya dibagi dengan V, sebenarnya kan V aksen ya. Di sini V aksen itu kan sama dengan V2. Nah, ini masuk ke sini ketemu ya. Jadi gamanya itu adalah tadi nilainya CP per CV-nya itu adalah, ini kalau dibagi 29,1 dibagi 20,7 itu nilainya 1,4 ya. Jadi ini
29 dibagi dengan 20, 29,1, lalala, itu ketemunya adalah 1,4. Sehingga nanti 1,4 dikurangi 1 ketemunya adalah 0,4. Nah, ini kemudian diselesaikan dapat T yang di sini adalah 462,69 Kelvin. Nah, kita ingat pada yang langkah di sini ya, karena adiabatis kompresibel, adiabatis. Nah, berarti ini adalah Q pada perjalanan yang pertama ini adalah nilainya 0 gitu ya. Dan sesuai dengan persamaannya DU sama dengan Q plus W. Kalau di sini 0 berarti W-nya adalah sama dengan delta U, bisa dihitung pakai CV delta T ya, sehingga untuk di sini W-nya dihitung menggunakan rumus di sini. Ya, nanti ketemu dimasukkan nilai CV-nya dari T aksen 462 ke dikurangi 298. Nah, kalau yang di sini yang kondisi kedua gitu ya. Kondisi kedua ini kan pada volume tetap ya, pada volume konstan ya. Volume konstan. Sehingga nanti W-nya itu yang akan sama dengan 0, karena W sama dengan min P dV. Nah, ini kalau 0, ya kan? Sehingga nanti di sini W-nya 0, maka delta U sama dengan Q plus W, balik ke hukum satu termo, gitu aja ya. Nanti maka delta U-nya sama dengan Q-nya, gitu ya. Jadi sama aja, di sini juga kalau tadi W-nya sama dengan delta U, kalau yang di sini delta U sama dengan Q, artinya Q sama dengan delta U pakai rumus CV dt. Nah, nanti di sini CV dikalikan dengan dt 298 dikurangi 462,69. Nah, ini nanti akan ketemunya seperti ini. Nah, di total gitu ya, untuk keseluruhan proses, maka nanti W12 ini sama dengan WI ditambah dengan WII ya. Ini WI-nya yang pertama itu adalah WI 3420 ditambah dengan 0, ketemunya ini ya, 3420 Joule. Kemudian yang Q 12-nya totalnya itu adalah QI ditambah dengan QII gitu ya. Nah, QI-nya kan 0 ditambah dengan QII-nya itu negatif ya, negatif tambah sini ya, negatif 3420 Joule. Ketemunya adalah min 3420 Joule. Ketemunya seperti ini. Jadi, ini kesimpulannya yang penting ya. Jadi, ya, perubahan sifat delta IG dan delta H itu 0 untuk setiap proses karena tadi ya T-nya konstan ya, konstan T ya. Tetapi Q dan W-nya itu adalah fungsi dari lintasan ya. Sehingga kalau untuk konstan temperatur, maka nilai Q-nya itu akan sama dengan W ya, memenuhi hukum satu termo. Ketika delta U sama dengan Q plus W ya, di mana delta U-nya itu adalah fungsi temperatur. Kalau temperaturnya itu konstan, maka delta U-nya sama dengan 0. Maka persamaan ini menjadi Q sama dengan min W ya. Kita lihat